Pak Sukamta, Pak Dr. Sukamta, lalu nanti pimpinan yang terakhir. Baik, terima kasih pimpinan, saudara-saudara sekalian dan eh, Pak dari BSSN Kominfo yang terhormat. Em, Soal judol pinjol ini sudah banyak yang mengungkap, tapi mungkin eh, karena ini panjang waktunya, boleh tidak tergesa-gesa banget. Saya ingin cerita sedikit, mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semuanya. Jadi ada eh, teman-teman kita masih belum kerja, Pak, masih kuliah. Dia kena judol. Awalnya dia mengira eh, main game, menang, dapat hadiah dolar. Nah, lama-lama dia kecanduan gamenya, terus tekor karena setiap game memerlukan uang dan itu tekor. Karena dia mahasiswa, dia lari ke judol, lari ke pinjol. Akhirnya dia terjerat sampai ratusan juta, Pak. Jadi anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa itu terkena jeratan dua, judol dan pinjol sekaligus. Memang menghadapi pinjol ini mengesalkan. Minjemnya sangat mudah, terlalu mudah, tidak ada jaminan, dan online, beberapa menit langsung cair, hanya kirim data dan foto, kelar. Nah, setelah itu masalah muncul. Penagihan diserahkan ke debt collector yang berlapis-lapis. Kadang belum jatuh tempo sudah terus-menerus ditagih, bahkan dengan sangat kasar. Kantornya dilacak, tidak ketemu karena apply melalui aplikasi. Nah, debt collectornya ngancam menagih ke seluruh kawan yang ada di medsos pengutang. Dilaporkan ke OJK, nggak ada kabar. Laporkan ke petugas hukum juga biasanya jawabnya yang saya pernah ngalami, oh kasusnya sudah terlalu banyak yang begitu. Jadi sementara si anak siang malam dikontak, digoda terus, ditekan oleh debt collector, sisi yang lain, pinjol-pinjol yang lain menggoda terus. Nah, sehingga akhirnya si anak terjerat oleh pinjol untuk gali lubang, tutup lubang. Menutup pinjol, pinjam dari pinjol lain. Terus saja. Dan ini eh, akan menjadi persoalan yang luar biasa bagi negeri kita, terutama eh, di dunia maya. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun, sepertinya seolah-olah negara nggak hadir, Pak, dalam urusan ini, Pak. Rakyat dibiarkan aja dalam situasi yang kelenger begini ini, dalam situasi yang tidak berdaya, terpedaya oleh situasi yang seperti ini, negara nggak hadir, nggak eksis selama hampir 8 tahun terakhir ini dalam urusan judol dan pinjol. Jadi saya melihat cara menghancurkan satu negara itu kan cukup menghancurkan generasinya. Menghancurkan generasinya itu dengan cara pembodohan yang masif, sistematik, dan terstruktur sejak usia dini. Salah satunya melalui game online yang isinya judol. Pak Presiden kita begitu concern dengan generasi muda sampai memprioritaskan makan bergizi dan gratis untuk seluruh anak sekolah. Tapi program ini bisa sia-sia ketika ada cognitive attack kepada anak-anak sekolah yang dikasih makan gizi bergizi gratis itu melalui pinjol dan judol. Jadi judol dan pinjol ini dua teknik pembodohan yang mengancam ketahanan bangsa kita sebetulnya. Ini adalah taktik jitu dan sangat mudah berhasil di negara yang mungkin sebagian besar penduduknya sedang
berada di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Jadi untuk menghancurkan satu negara termasuk negara kita, tidak harus dengan bom, tidak harus dengan peluru. Yang kadang-kadang aparat kita masih bayangannya pertahanan itu harus dengan bom dan peluru dan mahal. Tapi hanya dengan attack terhadap pikiran, serangan terhadap pemikiran anak-anak bangsa sejak dini ketika mereka belum punya pertahanan, bukan pada orang-orang tua, anak-anak melalui judol, pinjol, dan jol-jol yang lain itu, cognitive attack ini korbannya kelenger, Pak. Tahu-tahu mengalami cognitive defect, cacat kognitif. Nggak sadar dia kalau daya bacanya turun, kemampuan berpikirnya turun, daya kerjanya turun, malas, akhirnya terjadi cognitive destruction. Lama-lama akan menjadi generasi zombie, Pak. Nah, Bapak-bapak, kasus ini sudah banyak sekali. Ada anak-anak sekolah, orang tuanya terjebak judol dan pinjol, sampai nggak bisa bayar sekolah anaknya. Ditagih, diteror oleh debt collector sampai ke rumahnya, membuat anaknya malu untuk berangkat sekolah. Belum lagi gurunya. Guru-gurunya juga tidak sedikit yang terjebak dengan judol dan pinjol. Kenapa? Banyak sekali iklan di medsos yang tidak ada filternya. Jadi judol dan pinjol ini sudah seperti narkoba sekarang ini. Nah, tetapi sekali lagi, seolah-olah negara kita belum hadir, Pak. Bahkan yang mengejutkan, aparat negara kita sudah terinfiltrasi oleh judol dan pinjol ini. Buktinya, Pak Kominfo, ini bukan salah Bapak, ini Bapak baru masuk ya, Pak Alexander Sabar. Tapi aparat Kominfo yang bertugas untuk mengendalikan situs itu sudah terkena, yang tertangkap 8 orang. Bahkan ada pejabatnya juga yang mulai diperiksa-periksa oleh aparat hukum. Ini sebetulnya peristiwa sangat besar dan sangat luar biasa ini bagi bangsa Indonesia ataupun bangsa lain yang sadar atas serangan besar terhadap bangsa kita ini.